Oke, gue buka ya. Oke, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sebagai pembicara akan membahas tentang secara komprehensif mengenai konsep dasar kepemimpinan etis yang menjadi landasan utama dari persoalan materi ini. Nah, di sini saya bersama kelompok saya yaitu ada Ariel Datmo dan Bobi Rizky Darmawan. Nah, di sini eh, kami itu dalam keseluruhan menjadi materi dalam buku ini yaitu adalah pemimpinan etis dapat dipahami yaitu adalah eh, yaitu sebagai bentuk kepemimpinan yang mengintegritaskan nilai moral dan prinsip keadilan, integritas serta tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan dan keputusan pemimpin. Dalam dunia organisasi modern yang diwarnai oleh kompetensi ketat, tekanan pencapaian target, serta tanggapan etika yang semakin kompleks. Kepemimpinan etis ini menjadi elemen penting untuk menjamin kesehatan moral dan organisasi dan membangun kepercayaan jangka panjang. Pada literatur kepemimpinan etis, seperti yang dijelaskan oleh Van Wart, yaitu menggambarkan bahwa kepemimpinan etis bukan hanya gaya pemimpin, melainkan sebuah proses bertahap yang melibatkan pembentukan karakter, nilai moral, dan kesadaran sosial pemimpin. Van Wart menguraikan 6 langkah utama yang membentuk proses kepemimpinan etis sebagai pengembangan etika pribadi, penerimaan umpan balik dan penanaman nilai moral pada pengikut, mengutamakan prinsip moral di atas aturan formal, memprioritaskan kepemimpinan masyarakat dan berperan dalam perubahan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan etis ini tujuan bahwa kepemimpinan etis bersifat dinamis, tidak muncul secara instan tetapi berkembang melalui pengalaman, refleksi diri, dan integritas sosial. Urgensi kepemimpinan etis ini semakin terlihat ketika Rivera dan Carlson menunjukkan meningkatnya pemecatan pemimpin perusahaan dunia akibat pelanggaran etika. Fenomena ini menandakan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup untuk memimpin organisasi modern. Integritas moral dan menjadi komponen yang sama pentingnya. Pelanggaran etika tidak hanya merusak reputasi pemimpin, tetapi juga berdampak sistemik pada kepercayaan publik. Dan selain itu, literatur juga membahas bagaimana gaya pemimpinan baru yang mempengaruhi kecenderungan pemimpin dalam menghadapi dilema etis. Pemimpin transformal, misal ya, lebih mampu menumbuhkan nilai moral dan organisasi karena fokusnya pada pemberdayaan, inspirasi, dan teladan moral. Di sisi lain, pemimpin transaksional yang menekankan imbalan dan hukuman mungkin saja mengabaikan aspek moral jika tidak disertai pengendalian diri yang kuat. Sementara itu, pemimpin otoriter cenderung memiliki resiko perilaku tidak etis lebih tinggi karena keputusan bertumbuh pada satu individu tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Penulis dalam dokumen yang juga mengangkat isu menarik yaitu Dark Side of Ethical Leadership. Beberapa penelitian seperti Miao et mengungkapkan bahwa kepemimpinan etis yang diterapkan secara ekstrim dapat menimbulkan kelelahan moral pada pemimpin maupun bawahan. Bahkan dalam beberapa kasus, pemimpin yang sangat ingin melindungi organisasi melakukan tindakan tidak etis demi menjaga citra organisasi. Fenomena ini disebut unical pro-organization behavior. Hal ini membuktikan bahwa etika harus dijalankan secara proporsional dan tidak boleh menjadi tekanan psikologis yang berat. Dari sisi negatif, Rataro juga menekankan bahwa manfaat kepemimpinan etis yaitu kepemimpinan etis meningkatkan kepercayaan bawahan, menciptakan budaya keterbukaan, memperkuat komunikasi, serta meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Pemimpin etis mampu menanamkan nilai moral yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, dan dapat membentuk kebudayaan yang kuat. Secara teoritis, kepemimpinan etis juga berakar pada konsep moral person, yaitu moral manager yang dikemukakan oleh Bronte Vino, yaitu sebagai pemimpin harus memiliki karakter yang etis seperti kejujuran, empati sebagai moral, eh,
Moral pemimpin harus secara aktif mengkomunikasikan nilai moral, memberi contoh, menegakkan standar etika. Kedua fungsi ini harus hadir secara bersamaan agar pemimpin etis benar-benar efektif dalam membentuk perilaku organisasi. Nah, dengan seluruh pembahasan tersebut, dapat disebutkan bahwa kepemimpinan etis merupakan pendekatan kepemimpinan yang menyatukan moralitas pribadi. Eh, Kepemimpinan etis tidak hanya bertanggung jawab terhadap hasil kerja, tetapi juga terhadap proses yang dilalui, yaitu ketika membantu pemimpin agar tetap berada pada jalur yang benar, adil dan bertanggung jawab dengan menerapkan kepemimpinan etis organisasi mampu menciptakan sistem kerja yang lebih terpercaya. Lalu akan dibacakan selanjutnya oleh Ariel. Baik, selanjutnya itu saya sebagai pembicara kedua, jadi untuk menjelaskan bagaimana kepemimpinan etis mempengaruhi kinerja, perilaku, dan motivasi karyawan berdasarkan berbagai penelitian dalam buku ini. Jadi kepemimpinan etis terbukti memiliki peranan penting dalam bentuk perilaku kerja yang positif. Walaupun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan etis tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kinerja, namun pengaruh tidak langsung melalui variabel psikologis seperti motivasi intrinsik, kepuasan kerja, serta rasa keadilan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap performa karyawan dalam jangka panjang. Jadi menurut Tanoto dan Tongkawaro menjelaskan bahwa organisasional citizenship behavior atau bisa disingkat OCB merupakan mediator utama antara kepemimpinan etis dan peningkatan kerja. OCB adalah perilaku sukarela di luar tanggung jawab formal karyawan, seperti membantu rekan kerja menjaga ketertiban serta memberikan kontribusi melebihi ekspektasi. Pemimpin etis mampu menumbuhkan OCB dengan menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan menghargai kontribusi karyawan, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas organisasi secara menyeluruh. Selain OCB, kepuasan kerja juga menjadi elemen penting dalam hubungan ini. Dalam penelitian Yonatan Asadijaya pada 2024 menunjukkan bahwa kepuasan kerja eh, memadiasi pengaruh kepemimpinan etis terhadap kinerja pegawai. Pemimpin etis memberikan perhatian pada kesejahteraan karyawan, memastikan mereka mendapatkan perlakuan adil, serta menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka menunjukkan dedikasi yang lebih tinggi dan cenderung mencapai hasil kerja yang lebih maksimal. Pada sektor publik, pengaruh kepemimpinan etis menjadi semakin krusial, di mana pemerintah atau organisasi publik sering berhadapan dengan isu sensitif seperti penyalahgunaan, wewenang korupsi, dan serta konflik kepentingan. Penelitian menurut Ola Dimeji dan Abdul Karim 2022 menegaskan bahwa kepemimpinan etis mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, sekaligus mengurangi perilaku tidak etis. Pemimpin yang memegang teguh prinsip moral mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat. Lalu dalam konteks budaya organisasi, penelitian menurut Residen pada 2024 menemukan bahwa kepemimpinan etis memiliki hubungan erat dengan terbentuknya budaya etis organisasi. Budaya etis bukan hanya pedoman perilaku, tetapi nilai kolektif yang mengatur bagaimana anggota organisasi tidak bertindak dalam berbagai situasi moral. Pemimpin etis menjadi model perilaku yang ditiru bawahan, sehingga menciptakan pola sosial yang berulang dan membentuk karakter organisasi secara keseluruhan. Selain membentuk budaya etis, kepemimpinan etis juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kolaboratif. Dalam penelitian Gen 2023 menunjukkan bahwa kepemimpinan etis mampu mengurangi perilaku menyimpang karyawan melalui penerapan keadilan prosedural, komunikasi terbuka, dan kebijakan yang tidak memihak. Lingkungan yang didasarkan pada kepercayaan dan etika mampu meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap pekerjaan dan memperkuat loyalitas mereka terhadap organisasi. Selanjutnya itu ada kepemimpinan etis juga berdampak pada tingkat ketertiban kerja. Atau bisa dikatakan work engagement. Pemimpin yang memperhatikan nilai moral dan kesejahteraan karyawan mendorong karyawan lebih terlibat secara emosional.
kognitif, dan fisik dalam pekerjaan mereka. Jadi karyawan yang terlibat tinggi biasanya memiliki motivasi intrinsik kuat, berorientasi pada kualitas kerja, serta memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja hanya demi imbalan. Selanjutnya itu secara keseluruhan kepemimpinan etis memberikan dampak luas dan mendalam terhadap organisasi. Dia tidak hanya meningkatkan kinerja melalui jalur psikologis seperti motivasi dan kepuasan, tapi juga memperkuat budaya organisasi yang sehat, transparan, dan kolaboratif. Organisasi yang menerapkan kepemimpinan etis cenderung memiliki karyawan yang lebih loyal, produktif, dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Jadi hal ini menjadikan kepemimpinan etis sebagai salah satu strategis manajerial yang paling efektif di era modern. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Rizky. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan etis berperan dalam inovasi, akuntabilitas, serta pengembangan teknologi dalam organisasi modern. Dengan berkembangnya era digital dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, organisasi tidak hanya menghadapi tuntutan untuk berinovasi cepat, tetapi juga ditantang untuk memastikan bahwa inovasi dilakukan secara moral dan bertanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh Baba menekankan bahwa kepemimpinan etis adalah kunci utama dalam memastikan bahwa proses inovasi tidak menyimpang dari prinsip moral organisasi, terutama dalam isu-isu seperti keamanan data, privasi, dan tanggung jawab sosial. Akuntabilitas merupakan unsur fundamental lain yang tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan etis. Akuntabilitas mengharuskan pemimpin menjelaskan alasan di balik keputusan mereka, menerima konsekuensi, dan terbuka terhadap evaluasi. Penelitian Kasman mengurai bahwa tantangan terbesar dalam akuntabilitas adalah akuntabili paradoks, yaitu situasi ketika pemimpin terfokus pada pencapaian target jangka pendek sehingga secara tidak sadar mengabaikan tujuan moral jangka panjang. Pemimpin etis harus mampu menyeimbangkan antara pencapaian target dan menjaga integritas moral organisasi. Selanjutnya, penelitian di Marco Polo menunjukkan bahwa inovasi yang baik tidak hanya membutuhkan kreativitas, tetapi juga kapasitas organisasi dalam menyerap dan menerapkan pengetahuan baru. Konsep absorptive capacity ini sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan pemimpin. Pemimpin etis cenderung mendorong keterbukaan informasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi dapat mengadopsi teknologi baru secara efektif tanpa mengorbankan nilai moral dan kepentingan stakeholder. Selain itu, Hidayat Ur-Rahman menunjukkan bahwa perpaduan antara kepemimpinan etis dan kepemimpinan transformasional memberikan pengaruh besar terhadap kinerja berkelanjutan organisasi. Pemimpin yang etis dan sekaligus transformasi mampu menciptakan iklim kerja yang memotivasi, inspiratif, namun tetap memegang teguh nilai moral. Karyawan yang bekerja di bawah pemimpin semacam ini cenderung lebih semangat, lebih kreatif, dan lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Dalam konteks sumber daya manusia, kepemimpinan etis mampu meningkatkan komitmen karyawan dan mengurangi perilaku kontraproduktif. Penelitian Bakar dan Kurek menunjukkan bahwa pemimpin yang etis mempunyai dampak besar dalam meningkatkan loyalitas karyawan sekaligus menurunkan tingkat turnover. Hal ini terjadi karena pemimpin etis dikenal mampu menciptakan rasa aman, kejelasan nilai, serta lingkungan kerja yang adil dan humanis. Di sisi lain, kepemimpinan etis juga berpengaruh dalam membangun budaya organisasi yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Budaya etis yang dibentuk pemimpin mampu menekan perilaku tidak etis seperti manipulasi, penyalahgunaan serta pembiaran terhadap pelanggaran moral. Sende menjelaskan bahwa budaya etika yang kuat bertindak sebagai organisasi yang secara konsisten menuntut perilaku dalam menghadapi dilema moral. Lebih jauh, kepemimpinan etis tidak hanya berperan pada aspek tapi juga strategis. Organisasi yang dipimpin oleh pemimpin etis cenderung memiliki citra publik yang lebih baik, lebih memiliki stabilitas internal yang lebih tinggi, serta lebih mampu bertahan dalam jangka panjang dibandingkan organisasi dengan kepemimpinan manipulatif atau otoriter. Nilai moral bukan hanya prinsip,
tetapi juga strategi untuk membangun reputasi dan kepercayaan stakeholders. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan etis merupakan fondasi bagi keberhasilan organisasi modern. Ia mengintegritaskan moralitas, akuntabilitas, inovasi, profesionalitas. Pemimpin etis berperan tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral organisasi. Dengan menerapkan kepemimpinan etis, organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan, menjaga integritas internal, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini menjadikan kepemimpinan etis tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga sangat penting secara praktis bagi dunia kerja di era modern. Saya kembalikan ke Fatur. Oke, mungkin gitu saja dari penjelasan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.